Saat ini para anak-anak muda itu kebanyakan menggemari model mobil yang SUV ya. Tapi sebenarnya ada juga sebagian sekarang yang merindukan zaman-zamannya banyak mobil yang hatchback yang sebenarnya dari dulu itu menjadi favorit bagi kaum muda. Nah, contohnya salah satunya itu adalah Daihatsu Sirion yang ada di samping saya saat ini. Dan pada video kali ini kita akan coba kupas karena mobil ini tuh sebenarnya menarik, tapi sekarang itu kurang diminati untuk kelas hatchback di Indonesia. So, kita langsung aja review Daihatsu Sirion terbaru. Oke, pertama-tama kita coba ngomongin dulu posisi dari Sirion. Sirion ini kelasnya sebenarnya itu agak sedikit di tengah-tengah antara Ayla dan Ayla Agya ya, itu sekelas. Dan kalau kita ambil kakak dari Agya itu ada di Toyota Yaris. Nah, mobil ini itu posisinya tuh di tengah-tengah. Dimensinya juga pun di tengah-tengah, termasuk juga kapasitas mesinnya di tengah-tengah antara Ayla dan juga Daihatsu Yaris ataupun kompetitor lainnya seperti Honda Jazz. Dimensinya juga berada di tengah-tengah. Tapi untuk harganya, kalau kita compare dengan Toyota Agya yang paling mahal sekarang, yaitu yang tipe GR, harganya mirip. Tapi value yang kita dapatkan di mobil Daihatsu Sirion ini lebih banyak dan juga lebih proper lah untuk harganya. So, kita bahas dulu dari bagian eksteriornya. Kalau dari bagian eksterior ini sebenarnya saya sudah kupas mobil ini di video sebelumnya, tapi kita akan coba kilas balik sedikit. Untuk dari Daihatsu Sirion ini, dari bagian depan ini lampunya sudah pakai LED yang sudah menggunakan multi reflektor LED, bukan proyektor, tapi dia sudah menggunakan multi reflektor yang jelas sudah LED. Kemudian ke bagian bawah, nah dia itu menghilangkan fog lamp di sini, jadi nggak ada fog lamp di bagian bawah. Bempernya itu lebih polos. Di sini cuma ada aksen hitam doff seperti ini. Nah, mobil ini tersedia dalam dua tipe, yaitu tipe X CVT dan juga tipe R CVT. Perbedaannya nggak terlalu signifikan, hanya di bagian bumper dan ada beberapa fitur yang sedikit membedakannya. Yang lebih lengkap jelas yang di tipe R-nya. Nah, untuk mesinnya kita coba lihat, karena mesinnya itu seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, itu berada di tengah-tengah. Sekarang kita coba lihat bagian dapur pacu dari mobil ini. Sebenarnya saya suka sih untuk dari mesin mobil ini. Walaupun memang dia nggak menggunakan turbo, tapi ini mesin 4 silinder yang proper. Dia menggunakan mesin 1300 cc dengan tenaga itu outputnya 95 HP, dan mobil ini 4 silinder. Jadi kalau memang kita compare ya dengan harga yang ditawarkan sekitar 250 jutaan, kita bisa compare dengan sebenarnya saudara dari Daihatsu itu sendiri, yaitu Toyota Agya yang tipe GR. Mobil ini punya value di mesinnya yang menurut saya lebih proper sih, 4 silinder walaupun nggak pakai turbo. Kalau yang Agya itu kan 1000 cc 3 silinder menggunakan turbo, tapi mobil ini menurut saya lebih proper menggunakan mesin NA dengan kapasitas 1300 cc yang ya bisa dibilang mesinnya ini termasuk irit. Nah, untuk dari ruang mesin sendiri, dia itu ya seperti ini. Ruang mesin sudah dicat warna body rapi tentunya. Dan untuk transmisi yang sendiri, dia menggunakan transmisi terbaru ya, developan Daihatsu dan Toyota juga menggunakan CVT. Yang jelas untuk efisiensi dari bahan bakarnya termasuk yang efisien. Tenaga tentunya ini disalurkan ke dua roda depan. Kalau dari bagian samping ini, dari bagian samping juga bentuknya itu di tengah-tengah, dimensinya nggak terlalu panjang seperti Yaris dan juga lebih panjang sedikit dibandingkan Daihatsu Ayla. Dan untuk bagian velgnya ini juga saya suka, dia proper, ukurannya 185
dengan aspek rasio 55, ringnya menggunakan ring 15 inci. Yang kita tahu kalau misalnya di Ayla kan ringnya itu paling besar di 14 inci, tapi kalau yang Agya GR itu sama menggunakan ring 15 inci. Kelasnya mirip, tapi ada beberapa spek yang saya lebih suka di mobil ini karena memang untuk kapasitas mesin, kemudian juga kelasnya itu sedikit di atas mobil yang bisa dibilang SGC lah ya itu. Oke, lanjut lagi. Untuk spion sudah dicat warna body, ada body kit di bagian bawah sama seperti yang ada di depan, hitam glossy. Dan untuk akses masuk ke dalam, tentunya dia sudah menggunakan akses yang keyless smart key. Sekarang di bagian belakang. Kalau dari bagian belakang sini, ya ini lampunya. Kalau untuk lampu mundur dia masih menggunakan bohlam, lampu sen juga masih menggunakan bohlam, termasuk juga lampu malam dan juga lampu remnya itu masih menggunakan bohlam. Kemudian di bagian belakang sini bumpernya sama seperti di depan, desainnya kayak ala-ala ada diffusernya. Di sini ada kamera parkir atau kamera mundur. Kemudian sensor parkir juga lengkap, ada dua buah titik. Kemudian di sini untuk membuka pintu bagasinya sudah menggunakan tombol yang elektrik, dan kapasitas bagasi juga cukup besar di sini. Jadi proper lah untuk bawa beberapa koper gede ditaruh di bagian sini. Kemudian kalau kita buka juga di bagian sini dia terdapat velg yang sama seperti keempat roda yang ada di luar. Jadi bukan menggunakan velg kaleng, dia tetap menggunakan velg alloy yang two tone polish. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Kalau di interior ini, desainnya juga menurut saya lebih mewah ya, lebih kelasnya itu di atas Agya ataupun Ayla. Jadi mobil hatchback ini sebenarnya proper banget, tapi ya kurang diminati karena memang sekarang itu mengarah ke zamannya mobil-mobil SUV. Tapi menurut saya bagi anak muda itu mobil hatchback ini tetap menjadi mobil yang menggugah karena memang bentuknya itu pipih, pengendalian jelas lebih stabil dibandingkan SUV, dan ketika dibawa sih lebih fun to drive harusnya dibandingkan mobil-mobil SUV ya. Kita harus mengkilas balik lagi bahwa mobil-mobil hatchback itu asyik untuk dikendarai. Oke, dari bagian interior ini fiturnya lengkap ini mobil, banyak. Walaupun memang dibandingkan mobil-mobil sekarang ya yang sudah banyak menggunakan fitur-fitur radar, mobil ini belum ada fitur radar. Tapi untuk dari segi safety, kemudian fitur-fitur yang harusnya ada di sebuah mobil ini sudah punya semua. Contoh, sekarang di lingkar setir, ini setirnya sudah dibalut dengan kulit dan ada jahitan berwarna putih di bagian sini. Kemudian di sisi sebelah kiri itu ada tombol untuk mengatur sistem multimedianya. Nah, kalau untuk setir, ini pengaturannya dia bisa tilt, tapi memang ya sayangnya dia belum bisa teleskopik. Jadi pengaturannya cuma bisa tilt aja. Kalau saya setting posisi berkendara saya di sini, untuk joknya bisa maju mundur, dan adjustable-nya itu bisa diatur. Tapi ya ini posisi coba saya set ke yang paling tinggi. Ya ini mentok nih. Ini posisi paling tinggi. Tapi untuk posisi saya ini agak kurang cocok nih. Jadi saya tuh lebih suka mengendari mobil yang duduknya itu rendah. Jadi kalau saya set posisi yang paling rendah pun ini mobil nggak terlalu rendah-rendah banget sih. Karena memang setahu saya ya, untuk Sirion ini belum diperbarui menggunakan sasis yang DNGA. Nah, ini posisi yang rendah nih. Paling rendah kalau kita set posisi berkendara ideal. Oke, tangan pas. Untuk kerebaannya agak sedikit naik. Tapi ini nih, penyakit mobil-mobil Daihatsu yang belum pakai sasis DNGA-nya. Daihatsu New Global Architecture. Jadi kita tuh belum bisa dapat posisi berkendara yang benar-benar fun to drive. Jadi tangan saya pas, tapi untuk kaki itu masih kurang selonjoran lah. Untuk sebuah mobil hatchback harusnya bisa lebih
leluasa lagi, untuk kaki kita lebih selonjoran lagi, Kak. Sebenarnya tuh hal yang bisa membuat posisi berkendara ini ideal itu cuman ditambahin aja di setir ini untuk teleskopiknya. Jadi setir itu bisa ditarik lagi ke depan dan kita bisa mundur lagi ke belakang, dan kaki itu menjadi sangat nyaman. Kalau gini tuh agak kurang nyaman untuk tinggi yang 170 cm seperti saya. Oke, terlepas dari posisi berkendara, karena memang nggak selalu orang itu mempermasalahkan posisi berkendara seperti saya. Ya, ada beberapa orang yang ya udahlah pakai aja mobilnya, yang penting nyaman, penting bertenaga, yang penting hemat bahan bakar. Ya udah, ini mobil punya semua yang kalian butuhin. Oke, untuk sistem untuk menghidupkan mobilnya, dia udah pakai keyless ya, tentunya udah ada tombol engine start stop buttonnya di sini. Nah, untuk instrumen cluster ini saya lebih suka yang ibarat itu old school ya. Jadi bentuknya itu pakai jarum yang bener-bener ini tuh keren banget, kayak mobil-mobil sport banget nuansanya. Jadi di sebelah sisi kiri itu ada RPM, kemudian di sebelah kanan itu untuk kecepatannya. Jadi ini bener-bener proper sih. Kalau saya tuh lebih suka yang model-modelan jarum seperti ini dibandingkan yang full digital yang resolusinya nggak terlalu tajam ya, kayak layar yang jelek sih menurut saya. Lebih suka yang modelan kayak gini. Dia itu punya nuansa sport yang kental kalau kita lihat dari sisi speedometernya. Kemudian ke bagian tengah untuk dashboardnya ya, dia tuh kayak driver oriented banget. Jadi untuk dari sisi multimedianya, tarikan garisnya dari sini dan mengarah ke sisi driver. Jadi benar-benar kita tuh kayak punya cockpit yang benar-benar driver oriented. Nah, di sisi multimedianya dia punya layar yang nggak terlalu besar memang, tapi untuk fitur-fiturnya juga lengkap ini mobil. Dia ada Android Auto dan juga ada Apple CarPlay-nya. Untuk settingnya di sini bisa setting general, audionya, kemudian displaynya juga bisa disetting dan di sini. Tapi memang audio ini, sistem multimedianya itu nggak integrated dengan mobil. Jadi pengaturan mobil itu nggak bisa kita akses lewat sistem multimedianya. Ke bagian bawah lagi, di sini ada untuk kunci pintu, kemudian sensor parkir. Ke bagian bawah AC sudah digital, kemudian juga pengaturan untuk mode-modenya lengkap. Ada untuk ke kaki, ke kepala, ke front defogger, dan ya normalnya seperti itu. Dan di belakang pun dia ada rear defogger ya. Ke bawah lagi dia ada soket 12 volt, kemudian di sini ada USB, laci penyimpanan kecil, dan transmisinya di sini dia ada P, R, N, D, S, dan B. Jadi ini ada mode sportnya langsung dari sisi transmisinya, dan B ini sebenarnya adalah mode yang lebih ke engine brakingnya sih, yang mode B ini. Kemudian di sini rem parkir masih manual, jadi belum pakai yang elektrik. Lebih plus minus lah ya. Kalau untuk yang electric braking, electric parking brake itu lebih memudahkan ketika kita kalau jalan ya tinggal jalan aja, tinggal pakai safety belt. Tapi kalau yang manual seperti ini tuh lebih kayak itu lebih proper. Kalau kita tuh ya udah direm tangan nih mobil, jadi nggak annoying. Oke, untuk dari sisi jok ini juga proper. Jadi joknya itu headrest tentunya dia terpisah dengan jok, dan untuk kenyamanan joknya juga ini sangat suportif. Jadi sisi kanan dan kirinya juga memeluk tubuh dengan pas ya, dan bahannya ini menggunakan bahan yang fabric. Ke bagian atas dua lampu dia masih halogen. Sun visornya di sini yang ada kaca, cuman yang di sisi passenger di bagian depan. Spion sudah ada cetekannya di bagian sini. Kemudian di bagian sisi kanan itu ada sensor untuk
stability control dan traction controlnya mau diaktifin atau dimatiin. Kemudian ada untuk mengatur spion, ketinggian lampu, dan juga ada model ini nih fitur untuk menghemat bahan bakar ya, bisa mematikan mesin dalam kondisi yang ketika kita berhenti di kemacetan mesin bisa berhenti. Apa itu fiturnya, nanti saya taruh di bawah, saya lupa nih fitur apa namanya. Sekarang kita lihat di bagian belakang. Sekarang kita duduk di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini yang menurut saya bagian yang kalian harus pertimbangin mobil ini ketika kalian ingin beli mobil hatchback yang harganya 250 jutaan. Ya, kita bandingin dengan beberapa kompetitor yang ada di rentan harga seperti itu, memang sedikit, tapi ya ini lebih proper sih untuk sebuah mobil hatchback baru yang bisa kalian miliki. Untuk ruangan di belakang ini jauh lega banget untuk dari sisi kakinya. Ini posisi berkendara saya tadi. Kemudian headroom juga luas untuk kepala masih ya, dan joknya lembut, benar-benar proper di belakang, di bagian belakang ini. Dan sandarannya pun walaupun memang dia nggak bisa di adjust ke belakang lagi, ini duduknya juga udah rebak, udah nyaman di bagian belakang ini. Sebenarnya ada satu mobil hatchback yang kelasnya lebih tinggi yang punya ruang kabin yang nggak selega ini. Ini lega banget untuk dari sisi ruang kabin di bagian belakangnya. Kelengkapan fiturnya di sini ada 2 buah cup holder, walaupun memang di belakang sini kita nggak dapat USB port sama sekali ya. Speaker tentunya dia ada 4, 2 di depan, 2 di belakang. Belum ada tweeter di bagian depan. Lampu memang masih halogen, belum yang pakai mode lampu putih, lampu LED. Dan hand gripnya ini udah model yang retract. Untuk seat back pocket dia ada di 2 sisi joknya. Oke, jadi inilah review dari Daihatsu Sirion. Walaupun memang mobil ini nggak dapat improvement lagi ya, yang memang kurang diminati di pasar Indonesia, tapi menurut saya mobil ini menarik untuk harganya. Kemudian fitur yang ditawarkan, desain mobilnya juga anak muda banget, agresif, lampunya sudah LED, dan tarikan garisnya itu benar-benar keren menurut saya. Dan safety-nya juga lengkap ini mobil. Nah, buat teman-teman semua yang ingin dapetin promo menarik untuk Daihatsu Sirion di Kota Palembang, kalian bisa langsung aja kunjungin dealer N-Car Daihatsu yang ada di Jalan Angkatan 45 Kota Palembang. Dealernya ini keren banget. Tempat saya review memang ini udah direnov, tempatnya nyaman banget, kalian akan dilayani dengan baik di sini. Dan untuk kontak marketing kalian langsung bisa cek di deskripsi di bawah. So, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Goodbye.